Cara memasarkan umroh private. Jadi sesuai dengan namanya, umroh private adalah umroh yang mana bersifat intim atau sangat-sangat pribadi. Dari mulai paketnya, dari mulai itinerary-nya, itu disesuaikan dengan kebutuhan jamaahnya sendiri. Jadi jamaah bisa custom atau memang jamaah bisa request untuk seperti apa paketnya. Nanti dari kami akan membuatkan paket yang ingin diinginkan oleh jamaah tersebut. Nah, jadi sebelum memasarkan umroh private, Anda harus mengetahui dulu apa itu umroh private. Umroh private itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, umroh private keluarga dan kerabat atau juga teman, yang memang ini skalanya biasanya kecil. Kemudian yang kedua itu umroh private instansi atau korporat tertentu. Jadi semisal umroh private perusahaan bla bla bla, umroh private PT ABCD. Jadi itu juga masuknya ke dalam umroh private. Karena memang nanti pastinya paketnya dan juga itinerary-nya akan disesuaikan atau akan di-request oleh jamaah atau klien. Nah, untuk umroh private keluarga atau kerabat, ini biasanya secara kuantitas itu lebih sedikit dibandingkan umroh-umroh biasa. Karena memang biasanya hanya terdiri dari satu keluarga, 2 atau 3, bahkan tidak akan lebih dari situ. Jadi otomatis pesertanya meskipun relatif, tapi rata-rata biasanya hanya di 5 orang sampai 15 orang. Nah, karena memang jumlah yang sedikit otomatis akan berpengaruh dari segi harga. Karena yang biasanya kita buat paket umroh untuk 45 orang, sekarang kita harus bikin paket umroh untuk jumlah yang lebih sedikit. Otomatis biaya yang asalnya dibebankan kepada 45 orang harus dibebankan kepada 15 ataupun lebih sedikit dari itu. Otomatis harganya akan lebih naik. Nah, itu yang harus Anda tekankan kepada para klien Anda, bahwa memang kalau ingin umroh private dengan jumlah yang sedikit, otomatis harga yang akan dipasang akan lebih mahal. Semisal mutawif itu kita sudah ada biaya anggarannya sendiri. Nah, semisal mutawif itu biasanya kita anggarkan di angka 10 juta rupiah untuk paket 45 orang. Ketika paketnya berubah menjadi 15 orang misalnya, yang tadinya biaya 45 orang dibebankan kepada 15 orang. Jadi kita ambil contoh, biaya mutawif 10 juta dibagi kepada 45 orang, itu satu orangnya mendapatkan beban kurang lebih 200.000 sekian. Nah, sekarang kita balikan atau kita simpan kepada biaya untuk 15 orang, otomatis angkanya akan lebih tinggi. Itu hanya mutawif saja, belum nanti tour leader jika ingin mau pakai, atau juga mungkin nanti ada biaya transportasi atau juga dan lain-lain yang memang biasanya itu secara kolektif. Tapi dari segi kefleksibelan, dari segi kenyamanan, umroh private sangat-sangat cocok untuk keluarga yang memang dia ingin merasakan keintiman beribadah dan juga kefleksibelan jadwal. Karena rata-rata untuk keluarga-keluarga yang memang dia ikut umroh dari umroh yang bukan private atau dari bergabung bersama grup lain, keluhannya adalah rata-rata di tidak fleksibelnya jadwal yang diberikan travel. Maka dari itu, dengan umroh private ini otomatis jamaah bisa menyesuaikan jadwal perjalanannya sendiri. Jamaah tidak mau city tour, kita akan berikan. Jamaah tidak mau pakai seragam, kita akan berikan. Jamaah hanya mau didampingi oleh mutawif saja, tidak perlu leader, kita akan sesuaikan. Jadi sangat-sangat fleksibel untuk biaya umroh private ini. Jadi siapa target pasar yang cocok untuk umroh private keluarga ini? Pertama, tentu mereka orang-orang yang memiliki keresahan atau juga ketidaknyamanan untuk mengikuti umroh dengan orang lain. Biasanya keluarga-keluarga yang memang dia memiliki uang lebih untuk bisa uang private, atau juga keluarga-keluarga yang memang baru menikah kemudian dia memiliki anak yang mana kalau ikut dengan grup secara skala besar biasanya anaknya akan kurang nyaman. Makanya kita tawarkan umroh private yang mana program ini adalah
program yang ramah dengan anak kecil atau juga balita. Lalu yang kedua, ada umroh private di instansi atau perusahaan tertentu. Jadi umroh ini biasanya request dari bosnya. Bosnya ingin mengadakan program seluruh karyawan umroh gratis bersama. Nah, dan ini adalah program yang saya rasa cukup tricky. Kenapa? Karena biasanya karena mereka membawa dengan jumlah yang banyak, otomatis mereka akan meminta pengurangan harga. Nah, disinilah bagaimana kehebatan Anda atau kepengalaman Anda dalam bernegosiasi dengan seseorang. Biasanya untuk memasarkan program ini, umroh private instansi atau perusahaan, Anda biasanya akan bertemu dengan tangan kanan pemilik perusahaan atau direktur atau juga owner perusahaan. Jadi Anda biasanya akan bertemu dengan tangan kanannya. Dari paket ini tentu nanti dari perusahaan tersebut akan mengcustom paketnya sendiri, mulai dari pesawat, hotel, lama hari, kemudian seragam, atau juga nanti biasanya jadwal perjalanannya sendiri mereka ingin custom menurut mereka masing-masing. Jadi memang balik lagi, intinya umroh private itu adalah umroh yang memang nanti dirancang oleh jamaahnya itu sendiri. Nah, untuk yang umroh private dengan korporat dan instansi ini sangat tricky. Kenapa? Karena biasanya yang sebagai perantara atau yang biasanya bernegosiasi dengan Anda itu bukan owner atau juga direktur sendiri yang mempunyai kewenangan atau kekuasaan penuh atas segala keputusan. Biasanya Anda akan dihadapkan dengan tangan kanan dari si bos tersebut. Nah, ini yang cukup tricky. Anda harus bernegosiasi dengan orang yang biasanya tidak punya kekuasaan penuh. Maka dari itu, secara teori ada yang namanya key people now, ada yang namanya key people later. Jadi Anda harus tahu orang-orang yang memang menjadi kunci dari proses negosiasi ini sendiri. Meskipun si tangan kanan ini bukan pemilik kekuasaan penuh, Anda tetap harus dekat dengan dia. Anda harus menjalin kedekatan dengan dia. Kenapa? Karena dia adalah penyambung lidah antara bos dan juga Anda sebagai pihak perusahaan travel. Maka dari itu, Anda terus pantau bagaimana keputusan di dalam perusahaan, bagaimana tindak lanjutnya dari bos tersebut lewat dari tangan kanannya si pemilik perusahaan. Bagaimana caranya kita menemukan target pasar atau segmentasi atau juga prospek untuk umroh private keluarga ini? Yang pertama, salah satu contohnya Anda bisa mengunjungi parenting atau tempat-tempat konseling yang mana biasanya keluarga-keluarga kecil ini mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mengikuti program parenting di suatu organisasi. Di mana Anda bisa menemukan prospek untuk target umroh private keluarga ini? Salah satu contohnya adalah Anda bisa mengunjungi workshop parenting di kota Anda, yang mana tentunya peserta dari workshop ini adalah keluarga-keluarga kecil. Mereka harus menyediakan biaya yang cukup besar, dan jika memang mereka punya keinginan umroh, maka itu adalah segmentasi atau juga target prospek yang cocok untuk Anda. Untuk program umroh private di instansi atau perusahaan tertentu, yang harus Anda lakukan sebelumnya adalah Anda harus memiliki data dan riset yang kuat. Semisal, dari mana perusahaan tersebut berasal, orang manakah bosnya, agama apa bosnya, sebanyak apa karyawan muslim di perusahaan tersebut, dan apakah perusahaan tersebut memiliki program tahunan untuk mengumrohkan karyawannya secara gratis. Jika dirasa riset dan data yang Anda miliki sudah cukup kuat dan selaras dengan tujuan program umroh private perusahaan, maka langkah selanjutnya Anda bisa untuk mengajukan proposal kepada perusahaan tersebut. Nah, selain itu, setelah proposal berjalan, yang Anda harus lakukan adalah Anda harus cari-cari info kepada perusahaan. Semisal, apakah Anda punya kenalan dalam perusahaan tersebut? Jika punya, pergunakanlah orang tersebut untuk sebagai pelicin agar proposal Anda diterima. Makanya, sebagai seorang marketing, modal yang harus sangat dipunyai oleh seorang marketing adalah jaringan dan juga networking yang sangat luas. Kalau networking Anda
masih segitu-segitu saja, maka saya sarankan untuk memperluas relasi dan juga networkingnya. Untuk bisa kita menjalin koneksi atau juga menjalin hubungan dengan bos-bos perusahaan besar, maka kita harus memiliki kebiasaan atau juga pemikiran yang sama dengan mereka. Dari semisal hobi atau juga kebiasaan di luar pekerjaan dan lain-lain. Misalkan kita ambil contoh hobi. Bos-bos perusahaan itu biasanya memiliki kebiasaan atau juga hobi. Meskipun ini relatif ya, tapi kemungkinan atau sebagian besar bos-bos perusahaan itu memiliki hobi untuk bermain golf. Nah, nanti Anda bisa mengikuti kebiasaan tersebut. Tinggal nanti Anda ketika sudah bertemu, Anda jalin hubungan kedekatan. Ketika seseorang sudah menjadi dekat, maka apapun yang Anda jual biasanya mereka akan beli. Kemudian contoh yang kedua adalah biasanya bos-bos perusahaan itu memiliki hobi untuk memelihara ikan-ikan predator mahal, semisal ikan arwana. Maka dari itu, mungkin kalau Anda mau effort lebih jauh, Anda bisa untuk mempelajari seluk-beluk dari ikan predator, kemudian Anda mencoba untuk memelihara. Ketika ada perkumpulan dari komunitas arwana di kota Anda bisa bertemu dengan sosok-sosok pemilik perusahaan atau juga bos-bos dari perusahaan besar. Kemudian selain arwana, biasanya bos-bos perusahaan ini juga memiliki hobi untuk memelihara ikan koi. Tapi bukan memang ikan koi yang biasa, ikan koi yang super. Yang mana biasanya ikan koi ini harganya satunya bisa mencapai ratusan juta. Anda tidak perlu memelihara, Anda bisa cukup dengan Anda memiliki minat kepada ikan koi atau juga kepada ikan-ikan yang memang dimiliki oleh bos-bos perusahaan besar. Sehingga nanti ketika Anda semisal di suatu hari nanti bertemu dengan bos-bos besar, Anda bisa mengobrol panjang lebar tentang kesukaan atau juga kemilikan yang sama dengan Anda dan juga bos yang Anda temui. Intinya, jika Anda menjadi marketing atau sales, Anda harus memiliki pengetahuan yang luas. Untuk mana jika Anda mengobrol dengan orang A, B, C, D, Anda bisa dengan nyambung. Jika orang A punya hobi untuk memelihara ikan koi, meskipun Anda tidak punya ikan koi di rumah, tapi Anda memiliki pengetahuan tentang ikan koi, Anda bisa ngobrol panjang lebar dengan orang A tersebut. Jika orang B memiliki hobi untuk bermain golf, Anda tidak suka untuk bermain golf, tapi Anda tahu seluk-beluknya teknik-teknik cara bermain golf, tapi tidak pernah praktek pun tidak apa-apa. Yang penting Anda memiliki pengetahuan tentang hal tersebut. Sehingga jika mengobrol, balik lagi, jika seseorang mempunyai kesamaan yang sama, orang tersebut cenderung lebih suka dengan kita.